Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Siti Nur Hasanah dari D4 Akuntansi Keuangan 3A Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis kebangkrutan pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung membahas kepada apa itu bangkrut dan kenapa bisa bangkrut. Oke, sebelum kita lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa sih bangkrut itu. Berdasarkan KBBI, bangkrut adalah kondisi saat perusahaan menderita kerugian besar yang membuat kondisi keuangan tidak sehat dan memaksa perusahaan berhenti untuk beroperasi. Nah, setelah mengetahui apa itu bangkrut, di dalam akuntansi ada analisis untuk mengetahui kebangkrutan. Nah, dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan atau yang disebut sebagai tanda-tanda awal kebangkrutan. Nah, kondisi yang berbeda, tetapi seringkali keduanya dianggap sama. Financial distress merupakan indikasi awal dari kebangkrutan, dan kebangkrutan dapat diidentifikasi lebih awal jika mengalami financial distress. Selanjutnya, ada 5 jenis dalam analisis kebangkrutan. Yang pertama ada economic failure, yang kedua ada business failure, dan yang ketiga ada technical insolvency, yang keempat insolvency in bankrupt, dan yang terakhir ada legal bankrupt. Selanjutnya ada kategori financial distress. Ada 4 kategori. Yang pertama kategori A, perusahaan memungkinkan dinyatakan dalam kondisi pailit atau bangkrut. Yang kemudian kedua ada kategori B, perusahaan harus memikirkan solusi untuk menyelamatkan aset. Kategori C, perusahaan masih memiliki peluang untuk pulih dengan tambahan dana. Dan kategori D, perusahaan hanya mengalami fluktuasi keuangan yang bersifat sementara. Artinya, yang kategori D ini jauh dari kata bangkrut. Kemudian ada 4 tipe analisis. Yang pertama, analisis komparatif. Artinya membandingkan 2 periode akuntansi. Atau sering disebut juga sebagai analisis periode dengan membandingkan 2 data dari satu periode ke periode berikutnya. Kemudian yang kedua, ada analisis komposisi. Nah, sering menggunakan analisis common size, yaitu analisis proporsi atas kelompok atau subkelompok terhadap pembentuk suatu pos tertentu. Kemudian yang ketiga, ada analisis rasio. Analisis rasio ini melalui operasi aritmatika sederhana dengan menghubungkan antara dua kuantitas secara matematis. Dan yang terakhir ada analisis tren, digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan selama 3 periode dan seterusnya. Selanjutnya ada pendekatan dalam financial distress. Ada 6 pendekatan yang umumnya sering digunakan. Pendekatan yang pertama, analisis rasio keuangan. Itu ada 4 rasio. Yang pertama, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutangnya dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua, profitabilitas itu mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau ROA. Yang ketiga, rasio leverage, debt to asset ratio atau DAR. Dan yang keempat, rasio aktivitas atau menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Pendekatan dalam financial distress yang kedua adalah model prediksi. Ada 4 model. Yang pertama, model Altman-Z-Score menggabungkan beberapa rasio keuangan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya financial distress. Kemudian yang kedua ada model X-Score, pendekatan lain untuk memprediksi financial distress. Ini mirip dengan model Z-Score. Kemudian yang ketiga, model Springate, ini model prediksi lain yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Dan yang keempat ada regresi logistik, model statistik yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya financial distress berdasarkan beberapa variabel independen.
Kemudian yang ketiga ada evaluasi manajemen keuangan. Itu bisa dievaluasi dari 3 cara. Yang pertama evaluasi rencana bisnis, yang kedua evaluasi struktur modal, dan yang ketiga evaluasi pengendalian biaya. Pendekatan yang keempat ada restrukturisasi keuangan. Yang pertama, restrukturisasi utang berarti negosiasi ulang persyaratan pinjaman dengan kreditur. Yang kedua, pencairan dana tambahan berarti mencari sumber pendanaan baru dari investor atau lembaga keuangan. Yang ketiga ada penjualan aset, yaitu menjual aset yang sudah tidak produktif. Lalu yang kelima ada peningkatan pendapatan dan efisiensi, ada dengan 2 cara. Yang pertama peningkatan penjualan dan yang kedua peningkatan efisiensi operasional. Oke, pendekatan yang terakhir adalah perencanaan pemulihan jangka panjang. Bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama penyusunan rencana bisnis pemulihan dan yang kedua monitoring dan evaluasi. Mungkin itu saja materi yang dapat dipaparkan mengenai analisis kebangkrutan. Terima kasih.